Apa yang perlu ditanyakan tentang aliansi surgawi? Baik Xiao Chen maupun Yun Fei, mereka berdua merasa agak penasaran tentang aliansi surgawi. Namun, ketika tiba-tiba diminta untuk mengajukan pertanyaan, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Yun Fei berpikir dalam diam untuk waktu yang lama sebelum bertanya, "Tuan, organisasi macam apa aliansi surgawi itu?" Organisasi macam apa aliansi surgawi itu? Dikatakan terdiri dari asosiasi pedagang. Kalau begitu, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara mengelola kepentingan berbagai asosiasi pedagang? Apa artinya bergabung dengan aliansi surgawi? Mungkinkah asosiasi pedagang itu bukan bagian dari aliansi surgawi? Ini tampak seperti pertanyaan sederhana. Namun, ada banyak prinsip misterius di baliknya. Ketika topik ini diangkat, Kaisar Penguasa Bunga Persik menunjukkan ekspresi yang agak rumit. Dia menjelaskan dengan lembut, aliansi surgawi memiliki akumulasi yang lebih lemah. Itu dibentuk setelah perang besar terakhir antara faksi-faksi yang benar dan faksi-faksi iblis. Berbagai asosiasi pedagang besar telah menderita kerugian besar selama perang besar antara faksi-faksi yang saleh dan faksi-faksi iblis, karena tidak hanya penjarahan dan pembunuhan berbagai faksi Dao iblis tetapi juga pemerasan dari faksi-faksi Dao yang saleh. Tanpa kecakapan bela diri puncak, kekayaan tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak. Setelah itu, 10 asosiasi pedagang teratas dari zaman bela diri bersekutu untuk membentuk aliansi surgawi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan semua orang dan menempa kekuatan tempur puncak yang menjadi milik asosiasi pedagang. Mereka akan membina orang-orang tanpa menghemat biaya. Fakta membuktikan bahwa seseorang dapat membina para ahli absolut dengan sumber daya yang cukup. Lebih jauh lagi, ketika didirikan, mereka menggunakan berbagai alat jiwa untuk menarik beberapa dewa palsu yang netral. Akhirnya, aliansi surgawi berhasil menjadi faksi super, memperoleh kualifikasi untuk melawan faksi-faksi super lainnya dan tidak diperas atau dijarah. Yun Fei berkata dengan ragu, faksi-faksi Dao yang saleh akan memeras asosiasi pedagang. Kaisar Bunga Persik menjawab dengan acuh tak acuh, jika ada keuntungan, tentu saja mereka akan melakukannya. Selain itu, sekte dan kekaisaran tidak pandai berbisnis dibandingkan dengan asosiasi pedagang. Selain itu, beberapa asosiasi pedagang terlalu materialistis, yang memicu kebencian sekte. Karena sekte tidak dapat bersaing dengan asosiasi pedagang, mereka hanya merebut apa yang mereka inginkan dengan paksa. Jika tidak, jika semua sumber daya diambil oleh asosiasi pedagang, sekte tidak dapat bertahan hidup. Tidak ada yang benar dan salah di sini. Ini hanya konflik kepentingan. Bahkan sekarang, aliansi surgawi masih harus menyerahkan sebagian kepentingan mereka kepada beberapa faksi yang lebih sulit. Pada titik ini, Kaisar Penguasa Bunga Persik berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kembali ke apa yang kukatakan. Setelah aliansi surgawi menjadi faksi super, sebuah perubahan menarik terjadi. Perubahan menarik apa? Asosiasi pedagang itu menemukan bahwa mereka tidak bisa lagi mengendalikan aliansi surgawi. Ini benar-benar menggelikan, tetapi faktanya memang seperti itu. Sebenarnya, aliansi surgawi bukan lagi faksi yang terdiri dari asosiasi pedagang yang bersekutu bersama. Posisinya berubah. Sekarang, berbagai asosiasi pedagang besar berada di bawah aliansi surgawi. Kaisar Penguasa Bunga Persik berkata dengan serius, "Jadi, Yun Fei, mengenai pertanyaanmu tentang organisasi macam apa aliansi surgawi itu, jawaban yang benar adalah bahwa aliansi surgawi adalah faksi super yang mengendalikan semua asosiasi pedagang di dunia. Posisi antara tuan dan bawahan telah lama bertukar." Xiao Chen merasa sedikit terkejut tetapi tidak terlalu terkejut. Kekuatan berkuasa tertinggi, yang kuat memakan yang lemah. Ini adalah aturan yang selalu dijalankan oleh zaman bela diri. Karena aliansi surgawi memiliki kekuatan untuk menghancurkan asosiasi pedagang, mengapa ia mendengarkan perintah asosiasi pedagang ini? Tuan, saya mengerti. Yun Fei mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Pada akhirnya, aliansi surgawi adalah faksi utama yang menguasai banyak asosiasi pedagang, yang memiliki faksi bawahan yang tersebar di seluruh alam seribu besar. Namun, mereka yang benar-benar mengendalikan faksi utama ini hanyalah sekelompok kecil orang. Mereka adalah anggota resmi aliansi surgawi. Dengan bergabung dengan aliansi surgawi, Xiao Chen dan Yun Fei menjadi seperti penguasa faksi bawahan ini.
Tidak peduli seberapa besar otoritas yang dimiliki asosiasi pedagang terkenal itu atau seberapa banyak sumber daya yang mereka miliki, status mereka lebih rendah daripada Xiao Chen dan Yun Fei. Yun Fei terus mengajukan banyak pertanyaan mengenai detail aliansi surgawi. Kaisar penguasa bunga persik menjawab semuanya, satu persatu. Xiao Chen, apakah kamu tidak punya pertanyaan? Tanya Kaisar penguasa bunga persik, menyadari bahwa Xiao Chen hanya mendengarkan. Xiao Chen merenung sebelum berkata, sebenarnya, tidak banyak yang perlu ditanyakan. Aku hanya peduli tentang manfaat apa yang bisa aku peroleh setelah bergabung dengan aliansi surgawi dan berapa harga yang harus kubayar untuk itu. Kaisar penguasa bunga persik tersenyum. Pertanyaan Xiao Chen lugas, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dibandingkan dengan faksi super lainnya, kalian mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi. Karena akumulasinya yang terbatas, aliansi surgawi cukup bermanfaat. Tidak seperti faksi super lainnya, mereka memanfaatkan sepenuhnya setiap anggotanya. Setelah menyebutkan hal ini, Kaisar penguasa bunga persik tampak agak tidak berdaya. Meskipun aliansi surgawi telah membalikkan peran dan menjadi penguasa yang mengendalikan semua asosiasi pedagang di dunia, asosiasi pedagang adalah fondasinya. Tidak dapat dihindari bahwa aliansi surgawi lebih bermanfaat daripada faksi super lainnya. Itu cocok untukku, ini bagus. Xiao Chen berpikir sejenak dan tidak keberatan bahwa aliansi surgawi bermanfaat. Ini adalah masalah memanfaatkan satu sama lain, tidak perlu merasa terganggu. Setelah menjelaskan beberapa saat lagi, Kaisar penguasa bunga persik berkata, adapun hal-hal lainnya, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Ingat saja, jangan pernah mengubah hati dan karaktermu. Kembalilah, kalau begitu, orang-orang aliansi surgawi mungkin akan tiba besok. Setelah keduanya pergi, Yun Fei tampak sangat bersemangat. Sebaliknya, Xiao Chen tampak tenang. Yun Fei telah berada di kota bunga persik yang damai selama lebih dari 100 tahun. Sekarang, dia akhirnya bisa memasuki aliansi surgawi. Dia merasakan aspirasi yang tinggi seolah-olah waktunya untuk bangkit telah tiba. Dia berharap bisa segera menggunakan keterampilannya dan memenuhi ambisinya dalam martial Dao. Xiao Chen, apa rencanamu setelah memasuki aliansi surgawi? Tanya Yun Fei. Sepertinya aku tidak punya rencana apapun. Aku hanya berharap bisa mendapatkan kekuatan kaisar berdaulat sesegera mungkin. Xiao Chen tidak lagi mengarahkan pandangannya ke tahap berdaulat. Untuk saat ini, dia menetapkan tujuan sementara untuk menjadi cukup kuat untuk menyaingi kaisar berdaulat dalam waktu sesingkat mungkin. Yun Fei tersenyum dan berkata, setelah memasuki aliansi surgawi, menjadi kaisar berdaulat hanyalah masalah waktu. Kamu harus mengarahkan pandanganmu lebih tinggi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, matahari yang terik terbit dari timur laut yang meluap. Permukaan laut yang meluap berkilauan, menciptakan pemandangan yang menyenangkan bagi siapapun yang menyaksikan pemandangan ini dari kota desolate. Setiap matahari terbit di sini meninggalkan kesan yang mendalam, membuat orang terpesona. Xiao Chen, Yun Fei, dan Lei Hao bangun pagi-pagi dan berlatih di halaman. Setelah beberapa saat, Kaisar berdaulat bunga persik muncul bersama seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Kemudian, dia menunjuk Xiao Chen dan Yun Fei. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk sedikit dan menilai keduanya. Xiao Chen tahu bahwa pria tua ini seharusnya menjadi orang yang akan membawa mereka ke aliansi surgawi. Ikutlah denganku, kata pria tua berjubah abu-abu itu langsung setelah melihat Xiao Chen dan Yun Fei dan berjalan mendekat. Pria tua berjubah abu-abu itu sangat lugas, agak mengejutkan Xiao Chen dan Yun Fei. Keduanya yang tertegun butuh beberapa saat untuk bereaksi sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Hao dan Kaisar penguasa bunga persik. Saat Lei Hao menatap Xiao Chen dan Yun Fei, dia merasakan emosi yang campur aduk. Dia tahu bahwa dia tidak akan banyak berinteraksi dengan Xiao Chen atau Yun Fei setelah perpisahan ini. Lei Hao merasa kecewa. Sejak ujian aliansi surgawi berakhir, baru sekarang dia benar-benar merasakan kekecewaan. Tuan, apakah saya masih punya kesempatan untuk masuk aliansi surgawi? Lei Hao bertanya, merasa agak tidak menyerah. Kaisar penguasa bunga persik merasa sakit hati. Setelah menepuk bahu Lei Hao, dia mendesah, mereka yang masuk aliansi surgawi belum tentu menjadi ahli yang kuat. Selalu ada kesempatan.
Namun, Lei Hao tersenyum pahit dalam hatinya. Jawaban ini berarti bahwa memasuki aliansi surgawi sekarang tidak mungkin baginya. Jika Lei Hao semuda Xiao Chen, akan ada kesempatan. Namun, dia sudah berusia hampir 400 tahun. Ujian aliansi surgawi berikutnya mungkin sudah terlambat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah meninggalkan kediaman, lelaki tua berjubah abu-abu itu memanggil Namong Feng. Kemudian, dia membawa ketiganya ke penguasa kota Desolate City, Sang Guan Yun. Pria tua berjubah abu-abu dan Sang Guan Yun masing-masing mengeluarkan sepotong liontin giok yang rusak. Kedua bagian itu sangat cocok satu sama lain. Kemudian, Sang Guan Yun mengaktifkan platform Dao yang sangat tersembunyi di dalam kediaman Tuan Kota. Lakukan yang terbaik. Memasuki aliansi surgawi bukanlah akhir, itu hanya permulaan. Kalian memiliki jalan yang panjang di depan kalian. Jangan mengecewakanku, pria tua berambut ungu itu menasihati dengan serius, memperhatikan Xiao Chen, Yun Fei, dan Namong Feng saat mereka melangkah ke platform Dao. Kami akan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran Tuan Sangguan. Setelah Sangguan Yun mundur, Yun Fei melihat platform Dao rahasia di bawah kaki. Merasa penasaran, dia bertanya, kemana kita akan pergi? Apakah kita akan langsung ke markas aliansi surgawi? Tidak, kami akan berkumpul dengan orang-orang dari zona ujian lainnya terlebih dahulu. Dengan otoritasmu, kalian tidak dapat dikirim langsung ke markas aliansi surgawi menggunakan platform Dao. Pria tua berjubah abu-abu itu menjelaskan dengan santai saat dia bekerja untuk mengaktifkan platform Dao. Platform Dao diaktifkan. Kemudian, sosok Xiao Chen, Yun Fei, dan Namong Feng menjadi kabur. Ruang di sekitar mereka berubah, dan mereka hanya bisa melihat aliran energi 7 warna yang kabur. Itulah aliran ruang dan waktu yang kacau. Aliran itu tidak boleh disentuh atau diutak-atik. Kalau tidak, seseorang bisa tersesat di dalamnya. Ketika penglihatan Xiao Chen kembali normal, ia mendapati dirinya berada di platform Dao yang lebih besar. Ada banyak tokoh berdaulat lain di platform Dao, masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang mendalam dan aura tersembunyi yang kuat. Masing-masing orang ini menyimpan ketajaman yang mendebarkan, mereka semua adalah tokoh berdaulat yang kuat. Orang-orang ini menunjukkan ekspresi dingin atau bangga. Seperti Xiao Chen, kebanyakan dari mereka menilai tokoh berdaulat lainnya. Ini pastilah 109 tokoh berdaulat lainnya yang memasuki aliansi surgawi. 4 tokoh berdaulat manakah yang menentang surga? Iblis Pedang Wu Meng, Malaikat Maut Lin Feng, Pemuja Tombak Gong Zilan, dan Penguasa Tombak Mo Yu. Xiao Chen bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu saat pandangannya tertuju pada seorang pria berjanggut, beralis tebal, dan bermata besar. Lelaki berjanggut pendek ini membawa sebilah pedang kuno dengan duri-duri yang bersilangan. Pedang itu tampak sangat ganas, seolah-olah sewaktu-waktu dapat berubah menjadi binatang buas dan mendatangkan malapetaka bagi lingkungan sekitar. Xiao Chen teringat kembali pada deskripsi yang diberikan Lei Hao kepadanya. Pendekar pedang ini tampaknya adalah Iblis Pedang Wu Meng. Iblis Pedang Wu Meng merasakan tatapan Xiao Chen dan tersenyum. Namun, senyumnya tidak tampak menyenangkan di wajahnya. Sebaliknya, itu membuatnya tampak lebih menakutkan. Xiao Chen mengangguk sedikit menanggapi senyuman pihak lainnya. Betapa dingin. Tiba-tiba, banyak orang mulai menggigil saat hawa dingin yang mengerikan melanda tempat itu. Seorang pemuda berwajah dingin yang membawa tombak di punggungnya muncul di panggung Dao. Kemudian, dia menyapukan pandangannya ke seluruh panggung Dao. Rasa dingin itu berasal dari tatapannya, menyebar dari sana. Orang ini pastilah penguasa tombak Mo Yu, yang mungkin telah memahami domain Dao S-nya hingga ke tingkat tertentu. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menyimpulkan bahwa domain Dao gunturnya tidak dapat dibandingkan. Suara mendesing. Sebelum keterkejutan akibat kedatangan penguasa tombak Mo Yu mereda, ki kematian menyebar ke seluruh platform Dao, membuat orang merinding dan menyebabkan ketidaknyamanan. Semua orang harus mengerahkan energi esensi sejati mereka untuk menyebarkan ki kematian ini. Malaikat Maut Lin Feng, kata Namong Feng dengan cemberut. Dia mengerutkan kening saat melihat seorang pemuda berpakaian hitam yang muncul di platform Dao. Kau kenal dia? Tanya Yun Fei, merasa aneh. Namong Feng mengangguk. Kami berada di alam rahasia yang sama pada tahap pertama, dan dia hampir melenyapkanku.
Dia tak tertandingi, bagi orang-orang di alam rahasia itu, dia hanyalah mimpi buruk. Tidak ada yang ingin bertemu dengannya. Alam Dao kematiannya mengilhami keputusasaan. Domain Dao kematian, ini terwujud dari Dao kematian, sesuatu yang 100 kali, 1000 kali, lebih sulit untuk dikembangkan daripada Dao besar unsur. Orang ini pasti telah membayar harga yang sangat mengerikan untuk memahami Dao domain yang berasal dari Dao besar kematian. Jika seseorang ceroboh saat mengolah Dao besar yang relatif negatif seperti itu, seseorang mungkin secara tidak sengaja memasuki kondisi deviasi Qi berserking dan menjadi gila. Orang seperti itu tidak boleh terprovokasi. Para peserta yang datang bersama Lin Feng semuanya menjaga jarak tertentu darinya, tidak berani mendekat. Setelah semua peserta tiba, sebuah kapal perak raksasa muncul di atas panggung Dao. Kapal perak ini berkelap-kelip dengan cahaya dingin, jelas terbuat dari paduan khusus bahan-bahan ilahi yang telah mengalami tempar selama ribuan kali. Pintu palka kapal terbuka, dan seorang pria setengah baya yang tampan, berpakaian biru, keluar. Kemudian, orang ini menatap kerumunan dan bertanya dengan lembut, apakah semua orang di sini? Bunga plum bergaya, mirip dengan bunga Sangguan Yun, disulam di dada pakaiannya. Bunga itu memiliki 7 kelopak yang bertatahkan benang emas, dan bagian tengahnya tampak seperti salju. Simbol itu memancarkan aura kebanggaan dan kebangsawanan, tampak sangat tidak biasa. Tuanmu, ini adalah anggota baru dari ujian ini. Mereka semua sudah ada di sini, kata seorang lelaki tua yang bertanggung jawab menerima para pendatang baru dengan hormat. Pria berpakaian biru itu mengangguk sedikit sebelum mengucapkan beberapa kata pujian. Tidak buruk. Potensi dan kekuatan kelompok ini memang lebih tinggi dari kelompok sebelumnya. Kita mungkin tidak akan mendapatkan begitu banyak tokoh berdaulat yang kuat bergabung dengan aliansi surgawi seperti ini lagi untuk waktu yang lama. Lebih dari 1 juta tokoh berdaulat dari seluruh alam 1000 besar telah menjalani seleksi, saling membunuh hingga hanya tersisa 110 orang. Orang-orang ini memperoleh hak untuk memasuki aliansi surgawi. Dengan standar yang ketat seperti itu, akan aneh jika yang selamat lemah. Bagus. Sebelum kita pergi ke markas besar aliansi surgawi, kalian semua akan menjalani ujian akhir untuk menentukan peringkat kalian. Peringkat ini sebenarnya tidak memiliki tujuan yang signifikan, ini hanya untuk menentukan hadiah. Oleh karena itu, saya harap kalian tidak menganggap ini sebagai pertempuran sampai mati. Berhentilah bertukar jurus. Aliansi surgawi saya yang akan rugi jika kalian berakhir dengan luka tersembunyi atau luka dalam. Lord Mu ini menatap para peserta dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, karena itu, selesaikan pertempuran dengan cepat dan berhentilah saat diperlukan. Jangan khawatir, aku dapat melihat kekuatan kalian. Bahkan jika tidak ada pemenang, aku akan tahu siapa yang lebih kuat. Xiao Chen dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Tanpa diduga, tahap ketiga ini begitu santai. Namun, ini juga masuk akal. Tahap pertama dan kedua sangat kejam, membuat semua orang sangat tegang. Putaran pembunuhan yang intens lainnya mungkin mengakibatkan hilangnya nyawa secara tidak sengaja. Itu akan menjadi kerugian bagi aliansi surgawi. Kita akan mulai pertukaran sekarang. Yang kalah tetap berada di posisi 50 terbawah, dan yang menang akan maju. 10 peringkat teratas dari tahap pertama akan langsung maju ke babak final. Ini adalah hak istimewa peserta unggulan. 100 orang sisanya harus bertarung. Karena ini hanya adu mulut, semua orang menahan diri. Pertarungan berlangsung sangat cepat. Ketika seseorang merasa tidak dapat mengalahkan lawannya, mereka akan mengakui kekalahan dengan tegas. Beberapa orang jelas tidak dapat mengalahkan lawan mereka. Namun, mereka dengan keras kepala menunda pertarungan. Lord Mu menceramai orang-orang ini dan langsung menyatakan kekalahan mereka. Xiao Chen cukup beruntung. Dia menang 2 kali berturut-turut dan masuk dalam 20 besar. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Jelas, banyak orang telah mendengar bahwa Xiao Chen adalah anggota termuda dalam sejarah aliansi surgawi. Selain keempat tokoh berdaulat yang menentang surga, Iblis Pedang Wu Meng, Malaikat Maut Lin Feng, Penguasa Tombak Mo Yu, dan Pemuja Pedang Gong Zilan, satu lagi yang diketahui semua orang adalah pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya semudah itu. Bayangkan saja dia berhasil masuk ke 20 besar. Dia punya beberapa trik tersembunyi.
Luar biasa. Namun, ini bukan pertarungan sampai mati, jadi kita tidak bisa terlalu serius. Saat diskusi berlanjut, babak final akan segera dimulai. 10 orang, termasuk Xiao Chen, akan menghadapi 10 peringkat teratas di tahap pertama. Di babak terakhir, kalian punya satu keuntungan terakhir. Kalian bisa memilih lawan. Siapapun yang menang bisa masuk 10 besar dan berpartisipasi di final, kata Lord Mu lembut sambil menatap 10 peringkat teratas di babak pertama. Xiao Chen dan 9 orang lainnya langsung merasa agak gugup. Mereka berharap agar keempat tokoh berdaulat yang menentang surga tidak memilih mereka. Keempat tokoh berdaulat yang menentang surga sudah diakui sebagai tokoh berdaulat yang tak tertandingi di antara tokoh berdaulat lainnya. Tidak mungkin yang lain bisa menandinginya. Siapapun yang dipilih oleh keempat tokoh berdaulat yang menentang surga itu pasti akan kalah, mereka tidak akan mempunyai kemungkinan untuk masuk dalam 10 besar. Lawanku adalah dia. Xiao Chen melihat sekeliling. Sayangnya, orang yang memilihnya adalah pemuja pedang Gongzilan, salah satu dari 4 ahli yang menentang surga. Meskipun Xiao Chen merasa sedikit kecewa, dia segera menyesuaikan kondisi mentalnya. Xiao Chen tetap tenang saat melangkah maju. Kemudian, dia memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata, Xiao Chen dari kota bunga persik. Tolong beri aku petunjuk. Kau bisa tetap tenang saat menghadapiku. Ini mengejutkanku. Penampilan tampan pendekar pedang Gongzilan memancarkan ki lurus yang membuatnya tampak tegak, tidak memiliki pengaruh jahat apapun. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Silakan bergerak. Maumu, dentang. Gongzilan sedikit mengernyit, dan ketajaman segera meledak. Dia seperti pedang harta karun yang terhunus, melepaskan jurus pedang tajam yang diluncurkan ke arah Xiao Chen. Cepat, tajam, tegak, terbuka, dan benar. Serangan itu tampak seperti anak panah mengerikan yang akan menghancurkan segalanya. Ini adalah pedang dao milik Gongzilan, pedang dao para penguasa. Ding, ding, dang, dang. Pada saat itu, Xiao Chen juga bergerak. Namun, kakinya tidak bergerak. Sebaliknya, ia menggerakkan niat pedang di dalam hatinya, melakukan gerakan pedang dengan seluruh tubuhnya menggunakan dao pedang sempurna, menggunakan tubuh sebagai pedang, rambut sebagai pedang, dan pakaian sebagai pedang. Rambut hitam halus Xiao Chen dan pakaiannya berkibar. Meskipun dia tidak bergerak, rambut dan pakaiannya yang terurai menciptakan gerakan pedang yang tampak seperti pasukan besar yang menyerang. Saat Gongzilan menyerbu, Xiao Chen menghunus pedang tirannya dan beradu dengan gerakan pedang besar milik pihak lain yang mengandung jalan lurus para penguasa. Sialan, 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 senjata-senjata itu beradu. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 100 jurus. Sosok-sosok saling bersilangan, dan bayangan-bayangan berkelebat di udara. Pedang dan golok menari-nari liar, menghasilkan pemandangan yang megah dan kacau. Banyak orang tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Tidak disangka Xiao Chen mampu bertahan begitu lama melawan Gongzilan. Suara mendesing. Setelah bertukar 100 jurus, keduanya berpisah di tengah fenomena misterius yang tak terbatas. Ada beberapa luka pedang di tubuh Xiao Chen, tetapi Gongzilan hanya memiliki luka pedang samar di wajahnya. Keduanya tampak seimbang. Setelah bertarung seperti itu, tidak ada yang menang. Tuanmu tidak menyuruh kami berhenti. Rasanya mengalahkanmu dengan dao pedangku akan agak sulit. Namun, aku punya cara untuk membuatmu mengaku kalah sekarang. Gongzilan menyarungkan pedangnya. Bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum percaya diri. Xiao Chen membalas dengan tenang, kalau begitu, bawa saja keluar. Biar aku lihat. Sambil tersenyum tipis, Gongzilan menyatukan kedua jarinya. Kemudian, cahaya pedang tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Suara mendesing. Begitu cahaya pedang itu muncul, mata Xiao Chen berbinar. Merasa takut di hatinya, dia segera mundur beberapa langkah. Xiao Chen menyipitkan matanya dan melihat garis emas menari dalam cahaya pedang itu. Energi ilahi. Gongzilan ini telah berhasil mengolah seuntai energi ilahi sebagai sosok berdaulat, energi ilahi yang hanya dapat dipahami oleh kaisar berdaulat alam fena ilahi. Xiao Chen tersenyum getir. Memang tidak perlu dilanjutkan. Gongzilan jelas sudah mengolah untaian energi ilahi ini dengan sempurna. Jika Gongzilan memadukannya dengan dao pedangnya, Xiao Chen tidak merasa yakin mampu menangkisnya bahkan dengan diagram api Taiji Yin Yang.
Lebih tepatnya, apakah Xiao Chen berani menghalanginya masih dipertanyakan. Jika dia gagal menghalangi gerakan seperti itu, cahaya pedang yang mengandung energi ilahi akan langsung melukainya dengan parah. Jika ini benar-benar pertarungan, pilihan terbaik adalah melarikan diri dengan cepat setelah melihat pihak lain menggunakan energi ilahi. Xiao Chen tidak akan bertaruh pada kemungkinan yang tidak diketahui. Memang, Gong Zilan pantas menjadi salah satu dari 4 tokoh berdaulat yang menentang surga. Memikirkan bahwa ia berhasil mengolah seutas energi ilahi. Ini membuat seseorang merasa sangat tidak berdaya, tidak perlu melanjutkan. Xiao Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menyarungkan pedangnya dan memberi hormat dengan kepalan tangan. Aku kalah. Kau bersikap lunak padaku. Gong Zilan tersenyum tipis dan menyebarkan cahaya pedangnya, lalu bergerak mundur sambil memegang pedangnya. Xiao Chen hanya berhasil masuk ke 20 besar dalam pertarungan peringkat terakhir. Adapun peringkat pastinya, itu tergantung pada Lord Mu. Xiao Chen merasa sedikit menyesal atas kekalahannya, tetapi hanya itu saja. Xiao Chen mundur dengan tenang. 10 orang yang kalah tidak perlu melanjutkan pertarungan. Tuan Mu, yang memiliki bunga plum berkelopak 7 yang disulam di dadanya, akan menentukan peringkat berdasarkan kinerja mereka. Yun Fei dan Nang Wong Feng berjalan mendekat. Keduanya kalah dari Xiao Chen, tidak berhasil masuk ke 20 besar. Tidak disangka dia berhasil mengolah seutas energi ilahi. Gong Zilan ini adalah monster, kata Nang Wong Feng dengan sedikit frustrasi. Setelah maju ke alam fena ilahi, energi esensi sejati seseorang akan berevolusi menjadi energi ilahi yang lebih kuat. Sebelum energi ilahi, energi esensi sejati seperti kertas. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Tidak banyak kesempatan. Xiao Chen berpikir bahwa dia mungkin memiliki kesempatan jika dia menggabungkan api hatinya dengan busur bayangan dewa. Namun, ini bukan pertarungan sampai mati. Sementara Xiao Chen memiliki alat jiwa, pihak lain mungkin juga memilikinya. Itu seperti penipu. Tidak heran dia adalah tokoh berdaulat yang menentang surga. Ini benar-benar membuat orang putus asa. Yun Fei menghela napas. Keempat tokoh berdaulat yang menentang surga, Malaikat Maut Lin Feng, Iblis Pedang Wu Meng, Penguasa Tombak Mo Yu, dan Pemuja Pedang Gong Zifeng, tak satu pun dari mereka adalah orang yang bisa diprovokasi. Jika Xiao Chen tidak dipilih oleh Gong Zilan, dia mungkin mendapat tempat di 10 besar, kata Nang Wong Feng dengan sangat objektif. Pada saat yang sama, dia ingin menghibur Xiao Chen, tidak ingin dia terlalu tertekan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kekalahan adalah kekalahan. Tidak masalah bahwa aku tidak masuk ke 10 besar. Bagaimanapun, kita semua akan memasuki aliansi surgawi. Akan ada kesempatan di masa depan. Xiao Chen. Tepat pada saat ini, sesosok berjalan mendekati Xiao Chen. Xiao Chen melihat bahwa itu adalah Qiong Ying. Qiong Ying dari Gugus Laut Tinta adalah tokoh berdaulat puncak pertama yang ditemui Xiao Chen di tahap pertama aliansi surgawi. Hebatnya, Qiong Ying benar-benar berhasil keluar dari pertempuran arena pecundang. Dia berjalan ke arah Xiao Chen sekarang. Xiao Chen menyambutnya dengan kejutan yang menyenangkan. Ini tidak terduga, kamu berhasil melakukannya. Qiong Ying tersenyum dan berkata, sudah kubilang sebelumnya, selama ada arena pecundang, aku pasti akan merangkak naik ke sini. Aku akan menjadikanmu sebagai tujuanku, dan kemudian, aku akan melampauimu. Xiao Chen menghargai karakter Qiong Ying. Orang ini datang dari daerah luar. Pasti sulit baginya untuk mencapai langkah ini. Qiong Ying tangguh dan memiliki antusiasme yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Setelah perkenalan, keempatnya perlahan mulai saling mengenal. Akhirnya, topik beralih ke 4 ahli yang menentang surga. Qiong Ying berkata dengan suara rendah, keempat orang ini benar-benar eksistensi yang menentang surga. Namun, yang terkuat tetaplah Malaikat Maut Lin Feng. Dia terlalu mempesona. Bahkan jika kita menambahkan semua orang dalam kelompok itu bersama-sama, dia tetap akan lebih cemerlang dari kita. Wu Meng dan Mo Yu hampir setara. Gong Zilin sedikit lebih lemah. Merasa aneh, Yun Fei bertanya, apa maksudmu? Gong Zilan ini berhasil mengolah energi ilahi sebagai tokoh berdaulat. Qiong Ying menjelaskan, Gong Zilan ini tidak lemah. Bahkan tanpa energi ilahi, dia dapat masuk dalam 4 besar, seseorang yang lebih kuat dari kita. Namun, dia hanya sedikit lebih kuat.
Dia mengandalkan energi ilahinya untuk menjadi tokoh berdaulat yang menentang surga. Dia jelas tidak mengolah energi ilahi sendiri. Dia mungkin mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja, yang memungkinkannya berhasil mengolah energi ilahi secara kebetulan. Ketika kita mencapai alam fana ilahi dan semua orang mendapatkan energi ilahi, Gong Zilan akan kehilangan keuntungannya. Berbeda dengan tiga lainnya, Lin Feng mengandalkan domain Dao kematiannya. Wu Meng mengandalkan Dao pedangnya. Mo Yu mengandalkan Dao tombaknya. Ketika mereka menjadi kaisar berdaulat, keunggulan mereka hanya akan menjadi lebih kuat. Nangong Feng mengangguk dan berkata, itu benar. Namun, Gong Zilan ini mungkin juga punya cara lain. Benar, saat kelompok itu berdiskusi dengan lembut, pertarungan peringkat berakhir dengan nada yang relatif damai. Bagaimanapun, itu hanya beberapa pertukaran. Suasananya tetap ramah. Lord Mu mulai memanggil nama-nama. Dengan setiap orang yang dia panggil, dia memberitahu mereka peringkat mereka dan juga memberi mereka medali aliansi surgawi. Xiao Chen melangkah maju ketika dia mendengar namanya, melakukan penghormatan dengan tangan terkepal, dan menyapa Lord Mu. Pria berpakaian biru itu menatap Xiao Chen dan menilainya. Kemudian, dia mengangguk sedikit. Tidak buruk, kamu layak menjadi anggota termuda aliansi surgawiku. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Kudengar kamu bahkan menolak undangan Lord Suirenji. Aku cukup penasaran, maukah kamu memberitahuku alasannya? Xiao Chen bergumam, kebebasan. Kebebasan. Lord Mu merasa terkejut. Ketika aliansi surgawi pertama kali didirikan, itu adalah aliansi yang sangat longgar. Pada saat itu, para kultivator aliansi surgawi adalah makhluk yang paling bebas, bergerak bebas. Suasana saat itu berbeda dari sekarang. Sekarang, praktik umum sangat berbeda dari sebelumnya. Waktu perlahan mengubah seseorang, usia mengikis hati seseorang. Di bawah baptisan waktu, aliansi surgawi secara bertahap berubah. Seseorang menua seiring waktu, siapa yang bisa melakukan sesuatu tentang hal itu? Lord Mu menyerahkan medali aliansi surgawi kepada Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan lembut, pangkat yang kuberikan padamu adalah pangkat ke-11. Jika bukan karena bertemu Gong Zilan, kau bisa masuk dalam 10 besar, bahkan mungkin 5 besar. Hadiah untuk pangkat ke-11 ada di sana, begitu pula seragam untuk anggota aliansi surgawi dan alat dao yang diwariskan. Terima kasih, Lord Mu. Xiao Chen menerima medali itu dan menariknya. Saat dia memainkan medali itu, dia merasa medali itu cukup berat. Ada ruang penyimpanan di dalam medali itu. Medali itu sendiri tampak seperti harta karun. Ada batasan pada medali itu, dan Xiao Chen tidak bisa membuka ruang penyimpanan itu. Ketika Xiao Chen melihat yang lain meneteskan darah mereka pada medali itu untuk mengambilnya, dia mengikutinya, memeras setetes darah esensi dan meneteskannya ke medali itu. Seketika, permukaan hitam medali itu perlahan mencair seperti salju, menampakkan wajah aslinya. Bagian depan medali itu memperlihatkan 7 pecahan emas yang sangat serasi satu sama lain, membentuk karakter dewa kuno, dengan cermin perunggu kuno yang menyala-nyala sebagai latar belakang. Bagian belakang medali itu halus dan indah, memperlihatkan pemandangan bersalju yang luas dengan bunga plum berkelopak 8 yang samar di latar depan. Namun, bunga plum itu hanya memiliki satu kelopak yang menyala, sisanya redup. Xiao Chen memikirkan lambang 7 kelopak yang disulam di dada pakaian tuanmu dan menduga bahwa ini mungkin mewakili nilainya. Setelah Xiao Chen mengirimkan energi jiwanya, ia mengikat medali aliansi surgawi ini dengan sempurna. Ada beberapa barang di ruang penyimpanan di dalam medali itu, termasuk hadiah untuk peringkatnya. Namun, Xiao Chen tidak punya waktu untuk terus memeriksa. Tuanmu berkata dengan keras, selamat telah resmi menjadi anggota aliansi surgawi. Apakah Anda melihat bunga plum di bagian belakang medali aliansi surgawi? Hanya ada satu kelopak yang menyala. Di masa mendatang, Anda perlu berkontribusi pada aliansi surgawi untuk menyalakan lebih banyak kelopak. Dengan setiap kelopak yang Anda nyalakan, nilai Anda di aliansi surgawi akan meningkat. Saat ini, Anda hanya anggota junior aliansi surgawi. Otoritas dan sumber daya yang Anda miliki sangat minim. Seperti yang diduga Xiao Chen, kelopak bunga plum mewakili nilainya. Namun, dia tidak tahu apa arti dari 7 pecahan emas dan cermin perunggu kuno itu. Setelah memberikan beberapa instruksi,
Tuanmu menyuruh semua orang menaiki kapal perang perak itu, dan mereka berangkat menuju markas besar aliansi surgawi. Setelah Xiao Chen naik, seseorang memberitahunya bahwa karena jumlah kabin yang terbatas, 4 orang perlu berbagi satu kabin. Jika tidak ada kultivator yang berhubungan baik dengan seseorang, aliansi surgawi akan membuat penugasan acak. Secara kebetulan, Xiao Chen, Yun Fei, Nangong Fei, dan Qiong Ying merupakan 4 orang, jadi mereka berbagi kamar. Setelah memasuki kabin mereka, keempatnya merasa terkejut. Mereka mengira ruangannya sempit. Dekorasinya sangat indah, membuat kabin tampak elegan. Semuanya tampak sempurna, enak dipandang. Lukisan-lukisan di dinding dan perabotan yang terbuat dari kayu suci dengan jelas menunjukkan keahlian seorang Grandmaster. Buah roh yang berharga diletakkan di atas piring yang diletakkan di atas meja. Segala sesuatu di ruangan itu membuat orang kagum dengan kekayaan pemilik kapal. Tuanmu ini benar-benar kaya. Buah roh di piring ini saja sudah bernilai jutaan pil surgawi purba. Yun Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji saat dia dengan santai mengambil buah roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pelayan yang bertanggung jawab untuk melayani kelompok mereka tersenyum tipis dan berkata, buah roh ini untuk dinikmati semua orang. Jika Anda membutuhkan lebih banyak, Anda dapat memanggil pelayan ini untuk mengisinya kembali. Segala sesuatu di ruangan ini adalah untuk kesenangan para bangsawan. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Masih ada beberapa waktu sebelum kita tiba di markas besar aliansi surgawi. Setelah melakukan perkenalan, Xiao Chen mengangguk sedikit dan berkata, Anda dapat mundur terlebih dahulu. Kami akan memanggil Anda jika kami membutuhkan sesuatu. Baiklah, pelayan ini akan menunggu di luar pintu. Jika Anda memiliki instruksi, saya akan segera datang saat Anda memanggil. Pelayan itu tersenyum tipis saat dia membungkuk dan pergi. Sosoknya yang anggun muncul samar-samar saat dia membungkuk, menginspirasi fantasi. Ini mewah. Tuanku juga dari aliansi surgawi, tetapi nilainya 1 tingkat lebih rendah dari tuanmu. Itu hanya 1 tingkat, dan ada perbedaan dunia. Tidak heran tuan bermimpi menjadi seorang doyen. Nangong Feng mengirim pelayan yang anggun itu pergi dengan matanya. Saat dia berbicara, nada enggan muncul dalam kata-katanya. Yun Fei tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nangong Feng, saya tidak tahu. Jadi, ini seleramu. Dia sepertinya mengatakan bahwa kita dapat memanggilnya jika kita memiliki instruksi. Meskipun kami berempat berbagi kamar ini, jika Anda perlu, kami bisa pergi ke tempat lain untuk sementara waktu. Tentu saja, jika Anda tidak keberatan kami mengawasi, itu juga memungkinkan. Petik 2. Nangong Feng menatap Yun Fei dengan jijik, menutupi rasa malu di wajahnya. Kemudian, dia berkata, nyahlah. Melihat penampilan Nangong Feng yang malu, Xiao Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Semuanya, lihat apa yang aku temukan. Qiong Ying telah menyelidiki ruangan dan membuka ruang rahasia. Itu adalah ruang kultivasi. Yang lain dengan cepat meletakkan apa yang sedang mereka lakukan dan masuk. Mereka segera terkesiap kagum saat melihatnya. Ruang kultivasi ini memiliki formasi pengumpulan roh yang tinggi di bawahnya. Ada permata di langit-langit yang membuatnya tampak seperti langit berbintang. Dengan sekali pandang, tampak seolah-olah langit berbintang yang luas telah terwujud dalam sebuah lukisan yang indah. Rasanya seperti seseorang dapat memetik bintang-bintang hanya dengan mengangkat tangannya. Api di lampu-lampu di dinding mengeluarkan aroma yang samar. Menghirup aromanya membuat jiwa dan tubuh terasa sangat nyaman, efeknya mencengangkan. Itu menjernihkan pikiran keempat orang itu, dan mereka segera melupakan semua kekhawatiran mereka. Minyak di lampu itu seharusnya memiliki asal yang luar biasa. Hanya saja pengetahuan mereka terlalu rendah, jadi mereka tidak tahu apa itu. Nangong Feng melangkah maju dan mengamati. Kemudian, dia berkata, guruku pernah berkata bahwa roh iblis yang kejam, binatang buas laut dalam yang hidup di Laut Pahit, salah satu dari 7 laut terlarang, memiliki semacam parfum di tubuhnya yang dapat dimurnikan menjadi minyak lampu terbaik di dunia. Banyak kuil besar sekte Buddha menggunakannya. Saya menduga ini adalah minyak itu. Laut Pahit adalah salah satu dari 7 lautan terlarang yang besar. Tempat ini mengumpulkan 7 kepahitan hidup, seperti kematian karena usia dan penyakit, dendam, perpisahan dari orang yang dicintai, dan keengganan.
Itu adalah lautan kepahitan yang luas dan tak berujung, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Jika seseorang ceroboh, dia akan tenggelam dalam ke dalamnya, tidak dapat keluar lagi. Qiong Ying menunjuk ke pil surgawi purba dalam formasi pengumpulan roh, yang warnanya lebih dalam daripada yang ada di tangan semua orang. Sifat spiritual pil ini tampak hampir substansial, kabut yang terlihat naik dari pil. Ini adalah pil surgawi purba yang dimurnikan dari batu giok roh kelas medial atau kelas superior. Mereka benar-benar berbeda dari pil surgawi purba yang kita miliki, yang dimurnikan dari batu giok roh kelas rendah. Pil surgawi purba adalah pil surgawi yang dimurnikan oleh alkemis menggunakan batu giok roh dan ramuan tambahan. Pil surgawi purba yang dimurnikan dari batu giok roh kelas rendah berfungsi sebagai mata uang di alam besar pusat. Hal ini dikarenakan medial grade spirit jade dan superior grade spirit jade jauh lebih langka. Berbagai kemewahan kabin kapal itu benar-benar mengejutkan keempatnya. Ini benar-benar luar biasa. Mereka merasa seperti orang desa yang baru pertama kali memasuki kota, terkejut dengan segalanya, dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Saya sangat berharap perjalanan ke markas besar aliansi surgawi akan memakan waktu lebih lama. Tidak ada ruginya tinggal di ruangan ini selamanya, kata Nang Wongfeng dengan kagum. Memang, lingkungan kultivasi seperti itu benar-benar membuka mata. Ini lebih dari 100 kali lebih baik daripada kediaman Xiao Chen sebelumnya di Istana Naga Surgawi. Yang lebih penting, dia bisa dengan santai menggunakan sumber daya apapun di sini. Haruskah kita menuangkan sebagian minyak ini? Saat kita menjualnya di masa mendatang, kita mungkin mendapatkan harga yang sangat tinggi untuk itu, usul Yunfei lembut sambil menatap minyak lampu yang indah itu. Xiao Chen membalas dengan tenang, lebih baik tidak. Saat ini, kita mungkin menganggap semua ini sebagai harta yang berharga. Namun, ini hanya karena pengetahuan kita terlalu rendah. Setelah kita memasuki aliansi surgawi, kita mungkin tidak merasakan hal ini lagi. Itu benar. Baiklah, apakah kalian semua sudah memeriksa ruang penyimpanan di medali aliansi surgawi? Barang-barang di sana tampaknya cukup bagus, kata Yunfei mengingatkan. Dengan pengingat ini, Xiao Chen dan yang lainnya ingat untuk memeriksa hadiah mereka di ruang penyimpanan medali aliansi surgawi. Keempatnya kembali ke ruang tamu dan duduk di sana. Kemudian, mereka mengeluarkan barang-barang di ruang penyimpanan medali. Karena tidak ada dari mereka yang mencapai 10 peringkat teratas, hadiah peringkat mereka sangat mirip. Hadiah peringkat Xiao Chen adalah 10 juta pil surgawi purba, 9 pil obat yang berbeda untuk mengobati luka, dan botol giok berisi cairan yang tidak diketahui. Selain itu, ada barang-barang dasar yang akan diterima seseorang setelah bergabung dengan aliansi surgawi. Ada 2 buku. 1 buku memperkenalkan struktur aliansi surgawi, cara menangani pekerjaan apapun yang harus dilakukan, dan hal-hal lainnya. Ini adalah buku pengantar untuk membiasakan pendatang baru dengan aliansi surgawi. Ada juga catatan terperinci tentang faksi super lainnya. Buku lainnya, berjudul Myriad Item Register, pada dasarnya adalah ensiklopedia yang merinci berbagai aspek dari martial epoch. Ini termasuk asal-usul zaman bela diri, sejarah perang masa lalu antara golongan yang saleh dan golongan yang jahat, informasi tentang banyak tanaman obat yang berharga, bahan-bahan suci, bintang-bintang, dan hal-hal aneh. Tidak buruk. Kedua buku ini dapat menjawab sebagian besar pertanyaan kita. Ini terutama berlaku untuk daftar barang segudang ini. Ini akan sangat membantu memperluas pengetahuan kita. Xiao Chen melihat kedua buku itu sekilas dan langsung asyik membacanya. Yunfei membuka botol itu dan mengendusnya dengan lembut. Namun, dia tidak merasakan perubahan apapun, jadi dia bertanya dengan bingung, apa cairan ini? Semua orang telah menerima sebotol cairan. Namun, karena peringkatnya, volumenya berbeda. Xiao Chen meletakkan daftar barang segudang di tangannya dan mengambil botol gioknya. Kemudian, dia berkata, ini seharusnya cairan asal. Lebih tepatnya, ini adalah asal batu giok roh, mata air asal yang menghasilkan tambang batu giok roh. Jika seseorang mengambil semua asal batu giok roh, tambang batu giok roh akan mengering dan berhenti menghasilkan batu giok roh baru. Biasanya, seseorang hanya akan mengambil sepertiga dan mengumpulkan lebih banyak di masa mendatang. Namun, butuh setidaknya 1000 tahun bagi asal batu giok roh untuk pulih.
Tubuh fisik dapat menyerap cairan alami yang tidak dimurnikan dengan sempurna tanpa efek samping apapun. Ada banyak kegunaan untuknya, seperti memperkuat tubuh fisik, mengubah garis keturunan seseorang, membantu kultivasi, dan pulih dari cedera parah. Kaisar berdaulat bahkan dapat menggunakannya untuk memulihkan energi ilahi mereka dengan cepat. Ketika Yun Fei mendengar itu, dia segera menutup kembali botolnya. Tanpa diduga, hadiah untuk pertarungan peringkat adalah cairan asal yang sangat berharga ini. Bahkan Kaisar berdaulat menghargai harta ini. Dengan begitu banyak kegunaannya, itu dapat dianggap sebagai ramuan kehidupan. Xiao Chen tersenyum tipis sambil melanjutkan, meskipun ada banyak kegunaan untuknya, itu tidak menonjol untuk penggunaan tertentu justru karena aplikasi universalnya. Itu dapat dianggap sebagai kekurangan. Namun, yang utama adalah tidak memiliki efek samping dan tidak memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Xiao Chen memiliki cairan asal paling banyak. Sementara yang lain hanya memiliki sekitar 5 kg, Xiao Chen memiliki lebih dari 250 kg. Bagaimana kamu tahu? Yun Fei dan yang lainnya bertanya karena penasaran. Xiao Chen menunjuk ke daftar barang segudang dan tersenyum, menjawab tanpa kata-kata. Perhiasan apa ini? Qiong Ying bertanya dengan bingung sambil mengenakan sepasang sarung tangan hitam. Sarung tangan ini sangat ringan, dan memperlihatkan jari-jari di tengahnya. Ada 7 pecahan emas di punggung mereka, yang membentuk karakter dewa kuno yang identik dengan sisi depan medali aliansi surgawi, hanya saja tanpa cermin perunggu. Ini bukan hadiah. Itu adalah alat yang diberikan kepada semua pendatang baru aliansi surgawi. Tidak ada catatan tentang sarung tangan itu di daftar barang segudang. Setelah Xiao Chen memakainya, dia merasa bahwa sarung tangan itu cukup aneh. Nangong Feng tersenyum dan berkata, biarkan aku memberitahu Anda apa ini. Saya jamin ini akan sangat memperluas wawasan Anda. Fluktuasi energi jiwa yang samar muncul di tubuh Nangong Feng. Kemudian, karakter dewa kuno di bagian belakang sarung tangan mulai berkedip. Pada saat berikutnya, logam perak mengalir keluar dari borgol sarung tangan, tampak sangat mistis. Setelah itu, logam cair mulai menutupi lengan, membentuk vambres, sarung tangan, pelindung bahu. Itu terus menyebar, menutupi seluruh tubuh, menciptakan satu set lengkap baju perang perak yang bersinar dengan cahaya yang mengalir. Cuiras, pelindung bahu, pelindung kaki, sabaton, dan lainnya, baju perang perak itu lengkap, tanpa ada yang hilang, berkedip tanpa henti dengan cahaya perak yang mengalir. Xiao Chen merasa terkejut. Bagian-bagian baju perang, pelindung bahu, vambres, pelindung kaki, dan yang lainnya, semuanya adalah alat dao yang diwariskan. Ini adalah satu set baju perang sempurna yang seluruhnya terdiri dari alat dao yang diwariskan. Tidak hanya itu, tetapi bahan baju perang itu tampaknya terbentuk dari bahan-bahan ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang dicampur bersama, mirip dengan bahan kapal perang yang mereka tumpangi sekarang. Ini mengejutkan kelompok itu. Nangong Feng berdiri, dan baju perang perak yang menutupi seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang mengalir. Spiritualitas setiap bagian baju zirah itu menyatu menjadi satu kesatuan yang koheren. Seperangkat baju zirah perang ini membuatnya tampak sangat gagah berani dan memancarkan aura yang menekan. Setelah Nangong Feng mengaktifkan baju zirah perang misterius ini, Xiao Chen, Yun Fei, dan Qiong Ying merasakan tekanan yang anehnya kuat. Ini, bahkan Xiao Chen, yang memiliki kondisi mental yang luar biasa, merasa agak terkejut. Suatu kali, dia pernah melihat seseorang mengenakan satu set lengkap alat dao warisan di Kekaisaran Naga Ilahi. Namun, set alat dao warisan itu telah disatukan dari berbagai tempat. Tidak hanya kualitas masing-masing bagian dari set perak ini lebih baik, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dalam hal kekompakannya. Setelah melihat baju zirah perang yang dikenakan Nangong Feng, Xiao Chen teringat kembali pada baju zirah perang Qin Aotian dari ras naga emas. Sebaliknya, baju zirah perang Qin Aotian tampak seperti produk dari daerah pedesaan yang miskin. Xiao Chen, sekarang setelah aku mengenakan set baju zirah perang paduan ini, kau tidak akan memiliki kesempatan melawanku, kata Nangong Feng dengan percaya diri. Memang, set baju zirah perang ini tampak luar biasa, mengejutkan. Xiao Chen tidak mengakui atau menyangkal apapun. Set baju perang ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Jika keduanya bertarung, hasilnya akan sulit diprediksi.
Namun, ini hanyalah kata-kata Nang Wongfeng. Bagaimanapun, Nang Wongfeng bukan satu-satunya yang memiliki baju perang, Xiao Chen dan yang lainnya juga memilikinya. Baju perang paduan. Xiao Chen bertanya dengan bingung ketika dia mendengar Nang Wongfeng menyebutkan kata-kata ini. Itu benar, baju perang paduan. Nang Wongfeng tersenyum tipis dan mengabaikan baju perang itu. Baju perang perak itu segera kembali ke bentuk cairnya dan mengalir kembali ke sarung tangan hitam yang biasa-biasa saja. Melihat yang lain menatapnya dengan rasa ingin tahu, Nang Wongfeng tersenyum dan terus menjelaskan, yang disebut paduan itu terbuat dari ratusan, mungkin ribuan atau puluhan ribu, material ilahi. Mereka dicampur dalam rasio yang sangat tepat. Kemudian, seorang pandai besi agung melunakkan paduan itu berkali-kali selama puluhan, mungkin ratusan, tahun sebelum membentuknya. Selama zaman bela diri, material yang bisa disebut material ilahi telah mencapai puncaknya dan sangat berharga. Material ilahi adalah material terkuat yang ada di alam seribu besar. Jumlah material yang bisa disebut material ilahi di alam seribu besar hanya berjumlah ribuan. Tanpa kecuali, semuanya sangat langka. Mengikuti resep rahasia, material ilahi ini dicampur dan dilunakkan selama puluhan, bahkan ratusan, tahun untuk membentuk paduan. Lebih jauh lagi, dibutuhkan seorang pandai besi agung untuk menjamin keberhasilannya dan membentuk logam terkuat di zaman bela diri. Seperti kata pepatah, besi berubah menjadi baja setelah dilunakkan selama ratusan kali. Hasil yang mengerikan dapat dibayangkan hanya dari putaran penempaan yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan pada paduan tersebut. Dari 8 faksi super, hanya aliansi surgawi yang memiliki kekayaan dan tenaga kerja pandai besi agung untuk memproduksi armor pertempuran paduan dalam skala besar, yang mampu memberikan setiap anggota satu set. Mengenai akumulasi, kejeniusan, bakat luar biasa, dan kekuatan tempur puncak, aliansi surgawi lebih lemah daripada faksi super lainnya. Tanpa armor pertempuran paduan ini, ia tidak dapat bersaing dengan faksi super lainnya dan akan hancur sejak lama karena kekayaannya yang sangat besar. Pengenalan Nang Wongfeng memang memperluas cakrawala 3 lainnya. Paduan itu sudah sangat berharga. Namun, aliansi surgawi menggunakan paduan itu untuk menempa armor pertempuran tersebut dan memberikan satu set kepada setiap anggota. Aliansi surgawi berhasil menjadi faksi super. Kalau dipikir-pikir, ketatnya persyaratan masuk aliansi surgawi masuk akal. Namun, lebih dari 1 juta tokoh berdaulat mempertaruhkan nyawa mereka untuk berpartisipasi dalam ujian. Pesona dan daya tarik faksi super terlalu besar bagi para kultivator. Saya mengetahui semua ini dari guru saya, Kaisar Berdaulat Xingge. Dia pernah menunjukkan armor pertempuran paduannya dan menjelaskannya sedikit. Paduan itu memiliki total 3 tingkatan, paduan transenden, paduan abadi, dan paduan abadi. Setiap tingkatan dapat dibagi menjadi 9 bintang. Jika kita memberikan kontribusi yang cukup dan mengumpulkan material ilahi, kita dapat meningkatkan armor pertempuran paduan transenden yang kita miliki. Penjelasan Nang Wongfeng mengungkapkan sebagian kecil dari pesona aliansi surgawi, membuat orang berfantasi lebih jauh tentangnya. Xiao Chen mengaktifkan armor pertempuran paduannya, dan armor pertempuran perak yang berkilau menutupi seluruh tubuhnya. Armor pertempuran ini melengkapi penampilannya yang halus dan tampan, membuatnya tampak sangat gagah berani dan luar biasa. Dia tampak seperti jenderal surgawi dari sebuah lukisan. Elegan, dingin dan sombong, mulia, dan luar biasa. Sialan, Xiao Chen, kamu tampak sangat berbeda setelah mengenakan armor pertempuran ini. Nang Wongfeng menatap Xiao Chen dengan agak tidak percaya. Set armor pertempuran ini benar-benar mengubah aura Xiao Chen, memperlihatkan semua ketajamannya yang biasanya menarik diri, harga dirinya yang luar biasa, dan tirani yang tersembunyi. 3 lainnya bergerak mundur. Tekanan yang datang dari Xiao Chen jauh lebih kuat daripada Nang Wongfeng saat dia mengenakan armornya. Ini mendorong 3 lainnya untuk segera mengaktifkan armor pertempuran paduan mereka. Kalau tidak, mereka tidak bisa berdiri di samping Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis mendengar pujian Nang Wongfeng. Kemudian, dia dengan hati-hati merasakan berbagai misteri armor pertempuran paduan. Menarik, setiap bagian adalah alat dao yang diwarisi. Namun, ketika digabungkan, itu sama sekali tidak teratur. Setiap benda ini adalah dao tul warisan yang dikaitkan dengan petir, sangat cocok dengan tubuhku.
Orang-orang aliansi surgawi benar-benar teliti. Baju perang ini dapat memperkuat kekuatan domain Dao petirku setidaknya 30%. Hal yang lebih mistis lagi adalah penemuan Xiao Chen bahwa kekuatannya dapat memengaruhi baju perang. Misalnya, tubuh ilahi naga biru yang pernah dibangkitkannya tampaknya melengkapi baju perang paduan, yang selanjutnya meningkatkan pertahanannya. Tiba-tiba, inspirasi muncul di benak Xiao Chen. Dia mengetahuinya, dao petir baju perang paduan ini bukan karena dikaitkan dengan petir. Sebaliknya, itu karena merasakan domain dao petir Xiao Chen dan secara otomatis mengeluarkan dao petir. Itu seperti bagaimana pertahanannya menjadi lebih kuat ketika merasakan tubuh ilahi naga biru Xiao Chen. Dengan kata lain, jika Xiao Chen memahami domain Dao Es, Dao Agung yang didukung baju perang paduan mungkin adalah Dao Es. Yun Fei dan Qiong Ying juga menemukan hal ini. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Armor pertempuran paduan, satu set peralatan Dao warisan yang ditempa dari paduan transenden. Nilai praktisnya jauh melampaui beberapa peralatan jiwa kelas rendah, pikir Xiao Chen. Dia melihat sarung tangan itu setelah mengaktifkannya. Sarung tangan itu berubah dari hitam menjadi perak, dan 7 pecahan emas yang membentuk karakter dewa kuno tampak lebih misterius dan luar biasa. Xiao Chen telah melihat karakter dewa yang sama pada medali aliansi surgawi tetapi tidak tahu apa artinya. Ada 9 bintang dalam sebuah cincin di sekitar karakter dewa. Namun, hanya 1 bintang yang menyala saat ini. Ini menunjukkan bahwa set armor pertempuran paduan transenden ini hanya 1 bintang. Hanya 1 bintang, dan sudah sekuat ini. Seberapa kuat jadinya jika aku menyalakan ke-9 bintang itu? Xiao Chen merasakan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Dia bisa menantikannya setelah memasuki aliansi surgawi. Dang, 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 dang. Keempatnya dengan hati-hati bertukar gerakan satu sama lain sambil mengenakan armor pertempuran paduan. Sayangnya, mereka berada di dalam kapal perang dan tidak bisa bertarung habis-habisan. Namun, kegembiraan keempat orang itu terlihat jelas. Setelah melampiaskan kegembiraan mereka, keempat orang itu dengan enggan melepaskan baju perang itu. Kuat sekali. Sekarang aku dipenuhi dengan antisipasi saat kita tiba di markas besar aliansi surgawi. Sebuah faksi super benar-benar melampaui imajinasiku, kata Yun Fei dengan penuh semangat. Xiao Chen telah menenangkan emosinya. Sekarang, dia duduk dengan tenang di dekat jendela, minum teh sambil membaca daftar barang segudang. Jendela itu memperlihatkan langit berbintang. Ada bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan langit berbintang tampak tak terbatas. Saat mengintip melalui jendela, dia bisa melihat lautan bintang dan menghargai pemandangan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya. Tinggal di kapal perang adalah sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Seseorang dapat memakan buah roh yang berharga kapan saja dan menikmati langit berbintang yang tak terbatas di luar jendela. Jika seseorang ingin berkultivasi, seseorang dapat menggunakan formasi pengumpulan roh puncak dan dengan santai menggunakan pil surgawi purba yang terbuat dari batu giok roh kelas medial di dalamnya. Jika seseorang seperti Nang Wong Feng, seseorang bahkan dapat memanggil pelayan cantik di luar untuk sedikit menggodanya. Orang bisa merenungkan berbagai perabotan ruangan, dekorasi yang ditempatkan dengan santai, layar yang indah, dan lukisan di dinding, yang semuanya merupakan barang antik yang luar biasa. Sesekali, keempatnya minum teh dan mengobrol, membahas teknik bela diri. Tidak pernah ada saat yang membosankan. Keempatnya bahkan mendengar dari pembantu bahwa ada sebuah kedai di kapal perang. Mereka bisa pergi ke sana kapan saja jika mereka ingin minum. Namun, minum di kedai akan merugikan mereka. Hanya armor pertempuran paduan transenden yang dikenakan keempat orang itu saja sudah memiliki nilai yang tak terukur. Mereka tidak berani membayangkan nilai mengerikan dari kapal perang yang terbuat dari paduan abadi ini. Semakin mereka berempat mengerti, semakin mereka menemukan bahwa tuan kapal perang ini, tuanmu, tidak terduga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cahaya 7 warna yang mengalir di dalam kapal perang. Tuanmu saat ini sedang bermeditasi dengan mata terpejam. Pada saat berikutnya, dia membuka matanya dan berkata dengan tenang, "Masuklah." Wosh! Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu diam-diam muncul di ruangan yang dipenuhi dengan cahaya 7 warna yang mengalir ini. Lelaki tua itu melaporkan dengan hormat,
Tuanmu, saya telah menyelidiki sendiri 110 orang ini sesuai instruksi Anda. Saya berhasil menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Oh, ceritakan padaku tentang itu, kata tuanmu, mengangkat alisnya dengan penuh minat. Dia hanya mengikuti protokol dalam memeriksa ulang identitas para pendatang baru. Biasanya, tidak akan ada banyak masalah karena berbagai zona pengujian telah memeriksa. Tidak ada yang istimewa dari sebagian besar dari mereka. Hanya ada 2 orang yang layak disebut. 2 orang yang mana? Malaikat Maut Lin Feng dan Xiao Chen, salah satu pengikut kaisar penguasa bunga persik. Tuanmu mengangkat alis dan berkata dengan serius, ceritakan tentang mereka. Lin Feng ini adalah manusia naga banjir. 200 tahun yang lalu, dia adalah murid jenius dari Aula Dewa Dunia Bawah, yang dianggap sebagai pengecualian. Dia adalah seorang jenius sejati, dan Aula Dewa Dunia Bawah sangat menghargainya. Mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membesarkannya. Seseorang berkata bahwa dia naik ke kaisar penguasa 1 abad yang lalu. Tuanmu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Aula Dewa Dunia Bawah adalah salah satu musuh bebuyutan faksi Dao yang benar. Aula Dewa Dunia Bawah didirikan oleh ras Asura, ras terkuat di dunia bawah abisal. Secara historis, mereka pernah menguasai dunia bawah abisal dan memberikan pukulan telak bagi umat manusia di alam 1000 besar. Perang besar terakhir antara faksi yang benar dan faksi iblis dimulai setelah Raja Naga Hitam menyatukan 9 lapisan dunia bawah abisal. Zaman bela diri hampir berakhir saat itu. Pohon dunia hancur, dan alam surgawi runtuh. Semua tatanan hancur, dan 1000 alam agung jatuh ke dalam kekacauan. Tak disangka Lin Feng sebenarnya pernah menjadi murid Aula Dewa Dunia Bawah. Lebih jauh lagi, dia adalah manusia naga banjir. Orang seperti itu seharusnya tidak dapat berpartisipasi dalam ujian. Ini benar-benar menggelitik minat tuanmu. Lanjutkan. Orang tua itu mengangguk dan berkata, namun, dia tiba-tiba mengkhianati Aula Dewa Dunia Bawah 1 abad yang lalu. Dia membunuh lebih dari 100 tetua Aula Dewa Dunia Bawah sebelum melumpuhkan kultivasi Dao iblisnya, selain dari domain Dao kematiannya. Kultivasinya turun dari kaisar berdaulat menjadi pemuja bintang. Apakah ada alasan di balik itu? Ya, rumor mengatakan bahwa kekasihnya memiliki tubuh yin ekstrim, dan dia menarik perhatian wakil kepala Aula Dewa Dunia Bawah. Demi menyenangkan wakil kepala aula itu, gurunya mengirim kekasihnya ke wakil kepala aula tanpa sepengetahuannya. Gurunya meremehkan cinta Lin Feng. Jadi, tragedi seperti itu terjadi. Sebelum meninggalkan dunia bawah abisal, dia bersumpah untuk bereinkarnasi ke Laut Darah Asura. Dia bersumpah bahwa jika dia tidak menghancurkan aula Dewa Dunia Bawah dalam kehidupan ini, jiwanya akan berubah menjadi roh jahat, tidak akan pernah bereinkarnasi, selamanya akan mengembara di Laut Darah Asura. Bahkan jika dia mati, dia ingin melihat kehancuran Aula Dewa Dunia Bawah. Setelah lelaki tua berpakaian abu-abu itu selesai, ekspresi tuanmu berubah serius. Sumpah seperti itu luar biasa keras. Tidak heran zona ujian tempat dia berasal tidak memiliki kecurigaan tentang identitasnya. Lin Feng membuat sumpah yang begitu keras dan benar-benar menolak untuk hidup berdampingan dengan Aula Dewa Dunia Bawah. Dia tidak keberatan menyerah pada reinkarnasi dan menjadi roh jahat untuk melihat Aula Dewa Dunia Bawah hancur. Dia orang yang bermasalah. Kebenciannya terlalu besar. Dia bisa kehilangan kendali kapan saja, pedang bermata dua. Seharusnya ada orang-orang di aliansi surgawi yang menyukai orang-orang seperti itu, orang baik karena membunuh orang lain. Tuanmu tertawa dengan gaya mengejek diri sendiri. Dia berkata setelah merenung sejenak, bicaralah tentang Xiao Chen, kalau begitu. Aku ingin tahu tentang masalah potensial apa yang mungkin dialami pengikut kaisar penguasa bunga persik. Berdasarkan nadanya, sepertinya tuanmu adalah teman lama kaisar penguasa bunga persik. Pria tua berjubah abu-abu itu jelas tahu tentang ini. Dia ragu-ragu sebelum berkata, sebenarnya tidak ada masalah. Namun, situasinya mungkin lebih merepotkan daripada orang lain. Oh, bagaimana bisa? Lin Feng adalah manusia naga banjir dan pernah menjadi bagian dari Aula Dewa Dunia Bawah. Dia mungkin akan kehilangan kendali kapan saja. Mungkinkah masalah Xiao Chen lebih buruk? Lordmu menunjukkan kebingungannya. Ceritanya panjang.
Dia adalah seorang jenius iblis dari Kekaisaran Naga Ilahi dan telah lama menunjukkan ketajamannya. Dia memiliki prestise yang sangat tinggi di antara para naga berdarah campuran. Namun, dalam persaingan antara 7 istana luar, seorang tetua kota naga leluhur mencurigai adanya masalah dengan garis keturunannya. Merasa tidak menyerah dan tidak mau garis keturunannya diuji, dia tidak mematuhi tetua dan menggunakan tinju naga tertinggi untuk mengalahkan tinju naga kaisar dari ras naga emas Kinmu. Tinju naga tertinggi. Ya, tinju naga tertinggi. Tinju naga tertinggi yang diciptakan oleh monster dari Kekaisaran Naga Ilahi, kultivator naga surgawi yang pernah mengguncang seluruh alam 1000 besar. Ketika tuanmu mendengar ini, dia menebak apa yang terjadi kemudian. Setelah Xiao Chen menggunakan tinju naga tertinggi untuk mengalahkan tinju naga kaisar dari ras naga emas, akan aneh jika kaisar naga emas ungu bisa tetap tenang. Saat itu, kultivator naga surgawi itu hampir membuat kaisar naga emas ungu ketakutan sampai mati. Bagaimana mungkin kaisar naga emas ungu meninggalkan potensi masalah untuk dirinya sendiri sekarang setelah pengguna tinju naga tertinggi lainnya muncul? Sekarang, Lordmu mengerti masalah yang disebutkan oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu. Seperti aliansi surgawi, Istana Dewa Bela Diri di belakang 8 kerajaan besar adalah faksi Dao yang benar dalam nama. Meskipun persaingan di antara mereka sengit, mereka berada di pihak yang sama. Jika Kaisar Naga Emas Ungu datang untuk Xiao Chen atas nama Istana Dewa Bela Diri, itu akan sangat bermasalah. Tidak peduli apa, Lin Feng setidaknya telah memutuskan semua hubungan dengan faksi Dao Iblis. Juga, Aula Dewa Dunia Bawah tidak akan berani menuntut aliansi surgawi untuk menyerahkannya. Jika Kaisar Naga Emas Ungu mendengar bahwa Xiao Chen telah menjadi anggota aliansi surgawi termuda dalam sejarah, dia tidak mungkin tetap tenang. Tuanku, bagaimana menurutmu?